Assalamualaikum semua, aku Karina, mahasiswi Institut Setiami Bekasi. Di video kali ini, aku mau bahas tentang pandemi virus corona. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Redo Alfa Hernando MH. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Coronavirus atau virus corona. Virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Virus ini dapat menyerang siapapun, tapi seperti bayi, balita, lansia, dan orang-orang yang memiliki imunitas tubuh lebih rendah, mereka lebih rentan terserang virus ini. Sudah banyak yang masyarakat lakukan dalam upaya memutus tali rantai penularan virus corona. Tentu saja atas himbauan-himbauan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya yaitu physical distancing atau berjaga jarak. Dengan kalian berdiam diri di rumah, kalian sudah menerapkan sistem physical distancing ini. Pembebasan 30.000 narapidana juga menjadi upaya pemerintah dalam penularan virus corona di dalam lapas. Namun, beberapa dampak negatifnya mungkin saja terjadi. Salah satunya, membuat kecemasan yang tinggi di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi kecemasan tersebut, pemerintah harus lebih ketat mengawasi para napi yang dibebaskan tersebut dan memberi sanksi yang sangat tegas jika mereka melakukan kesalahannya kembali. Yang kedua yaitu PSBB atau pelaksanaan pembebasan berskala besar. Adapun poin-poin PSBB tersebut yaitu: yang pertama, meliburkan sekolah, kampus, dan tempat kerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Jadi kita dilarang untuk berkumpul lebih dari 5 orang ya. Yang ketiga, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Selanjutnya, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan moda transportasi. Contohnya, untuk sepeda motor, dalam sistem pemberlakuan PSBB ini, sepeda motor hanya untuk 1 orang saja. Nah, untuk kalian yang kemarin-kemarin sering bonceng 3, itu udah nggak boleh ya saat ini. Nah, untuk mobil sedan, kalau untuk mobil sedan itu untuk 3 orang. Untuk mobil non-sedan, seperti Kijang Innova, Avanza, dan lain-lain banyak ya, itu 4 orang. Dan pembatasan 50% dari daya tampung untuk moda transportasi umum, seperti KRL, LRT, MRT, busway, dan lain-lain. Nah, untuk ojek online motor, itu saat ini tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Tapi kalau untuk mengantar barang atau untuk makanan, nah itu masih boleh. Jadi untuk kalian yang lagi males masak atau bosen itu aja, nah kalian masih bisa pesen lewat online. Dan ada pengecualian yang masih boleh tetap beroperasi. Antara lain yaitu seperti kantor polisi, pusat kesehatan, klinik, rumah sakit, apotik, bank, pom bensin, terus stasiun TV, penyedia layanan internet dan TV kabel, pasar, swalayan. Itu mereka masih tetap boleh beroperasi di masa PSBB ini. Nah, untuk dampak negatif dari PSBB ini yaitu yang pertama, para pengusaha akan terjadi penurunan kinerja lebih dari di sektor usaha di luar yang dikecualikan dalam aturan PSBB tersebut. Dan mungkin sampai mendekati 0% atau tidak ada pemasukan sama sekali. Adapun dari sisi tenaga kerja, perhitungannya akan banyak karyawan yang akan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan sektor perdagangan, hotel, restoran, dan pariwisata. Selanjutnya, para pekerja harian terancam kehilangan pekerjaan mereka. Yang keempat,
Pedagang kecil juga terancam karena sepi pembeli. Semua orang berada di rumah dan tidak ada yang berani keluar untuk membeli dagangan mereka. Dan pada akhirnya potensi terjadi konflik sangat tinggi. Dan yang kelima, pembatasan moda transportasi umum juga memberikan dampak negatif untuk masyarakat-masyarakat yang harus berangkat bekerja. Mereka akan menjadi berdesak-desakan agar tidak terlambat sampai di tempat kerja. Dan masih banyak pula perusahaan yang belum meliburkan karyawannya di luar perusahaan yang diperbolehkan tetap beroperasi, seperti para pekerja konstruksi. Mereka harus tetap bekerja demi mengejar target. Seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan hal seperti ini. Lebih tegas untuk menerapkan sistem PSBB untuk kepentingan dan kesehatan rakyat. Nah, selain negara Indonesia, negara Singapura lebih dulu terkena dampak virus corona. Namun, angka kesembuhan lebih tinggi daripada angka kematian di Singapura. Walaupun sekolah, terus universitas, itu masih tetap buka. Bisnis memang terganggu, tapi negara ini tidak tutup sepenuhnya seperti negara-negara lain, yaitu Italia, Spanyol, dan sebelumnya itu Cina. Negara Singapura melakukan strategi, yaitu perencanaan dan diterapkan dengan segera. Yang paling penting adalah pemerintah Singapura memiliki kebijakan apa yang harus dilakukan bila ada wabah terjadi. Cara terbaik untuk melawan wabah adalah bertindak sebelum kejadian dan bertindak lebih awal. Ini tuh kata kepala medis Singapura, Profesor Tan Chor Chuan. Maaf ya kalau salah penyebutan. Hehehe. Selain Singapura dan Indonesia, Korea Selatan juga termasuk negara yang banyak terkontaminasi virus corona. Lalu, Korea Selatan melakukan strategi dengan mengadakan tes corona massal. Ribuan tes massal dilakukan per hari untuk mendeteksi lebih awal dan mencegah penularan lebih banyak. Mungkin loh ya, apa salahnya kita mencoba. Nah, antisipasi yang tadi itu mungkin aja kita bisa terapkan di negara Indonesia ini. Apa salahnya kan? Nah, kita stop penularan virus corona ini. Stop, jangan sampai si virus ini makan korban lagi. Untuk masyarakat harus bisa lebih taat menaati himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, jangan keluar rumah. Diam di rumah jika keperluan itu tidak sangat mendesak. Yang kedua, jaga makanan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Rajin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jika merasakan gejala-gejala panas tinggi, batuk, segera deh periksa ke dokter. Lalu, jangan sebarkan berita hoax. Biarkan jurnalis yang memberikan informasi dan berita kepada kita. Yang lalu selanjutnya itu di tahun ini jangan mudik dulu ya. Dan yang terakhir, tetap sabar, ikhlas, dan tetap berbagi karena di setiap kejadian ini pasti ada hikmahnya. Untuk para petugas medis dan relawan yang berada di lini terdepan saat ini, semangat untuk kalian semua. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi dan membalas ketulusan hati kalian. Semoga virus ini cepat berlalu, keadaan segera membaik, dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Cepat sembuh duniaku, cepat sembuh Indonesia. Sekian video aku kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.